Saudara-saudari, selamat datang di ibadah online Gereja GKPB Fajar Keagungan MDC Cirebon. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menjamah dan memberkati kita selama kita masih beribadah online di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, mari terlebih dahulu kita mempersiapkan hati serta terlebih dahulu untuk memuji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, mari siapkan hati kita hari ini. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Biar Roh Kudus tercurah atas hidup kita, atas hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu bekerja Tuhan, bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Katakan pribadi yang agung dan mulia, curah untuk hati yang terbuka, yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan Tuhan, dilembut, tak ada yang mampu hentikan. Oh, haleluya, kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Terima kasih Tuhan. Mau hidup dalam tuntunan ilahi-Mu Bapa. Katakan bila Roh-Mu bekerja, bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya,
ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Tuhan, bekerjalah lebih lagi Roh Kudus. Penuhi setiap hati kami Tuhan, yang haus akan kami lakukan perkara besar Tuhan, yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Katakan, ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Tuhan, penuhi kami. Setiap hati yang haus akan-Mu. Kami lakukan perkara besar Tuhan, yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan setiap hari bergerak dengan, katakan setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Oh, haleluya. Kami mau Tuhan dipenuhi Tuhan, kuasa-Mu setiap hari Bapa. Tuntunan ilahi terjadi atas hidup kami Tuhan, memenuhi setiap kami Bapa. Haleluya. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi kami, lawat hidup kami Tuhan, jamah hidup kami Bapa. Penuhi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau hidup Tuhan dengan tuntunan ilahi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami tahu Kau tak pernah gagal Tuhan atas hidup kami Yesus. Kau tak pernah gagal, Kau sanggup lakukan semuanya. Tangan-Mu yang berkuasa tak terbatas. Segala kuasa telah ditundukkan di kaki-Mu, Raja pemenang. Tiada daya yang mustahil bagi-Mu Yesus Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, Kau tak
berkuasa Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ditunduk Yesus, Raja pemenang, tiada yang mustahil. Oh, haleluya Yesus, bagimu Yesus Tuhan. Oh, katakan dengan imanmu, Kau tak pernah gagal. Tidak pernah gagal Tuhan. Sanggup melakukan semuanya Tuhan atas hidup kami. Tangan-Mu yang berkuasa tak terbatas. Katakan segala kuasa tunduk, segala kuasa ditundukkan di kaki-Mu, Raja pemenang, Raja pemenang, tiada yang mustahil, sebab tiada yang mustahil Tuhan. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Amin Tuhan. Bagimu Yesus Tuhan. Katakan Tuhanku, Tuhan, Tuhanku. Amin. Bagimu Yesus Tuhan. Mustahil Tuhan. Bagi Raja pemenang, segala perkara dapat kami tanggung Tuhan, sebab Kau Raja pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang gagal Tuhan atas hidup kami Tuhan, karena Kau berperkara atas hidup kami Bapa. Kuasa-Mu lebih besar Tuhan dari apa yang kami alami saat ini Tuhan. Kuasa-Mu terjadi lebih besar atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak terbatas atas hidup kami Tuhan. Tidak ada yang pernah gagal Tuhan. Tidak ada yang pernah gagal Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bila sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus apa yang akan kami dengarkan. Biar apa yang kami dengarkan Tuhan boleh menjadi kekuatan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bagaimana dengan kebanyakan orang? Tentu saya juga memiliki kegemaran atau hobi. Berbagai hobi yang berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan usia. Salah satu hobi saya ketika masih muda, maksud saya sekarang juga masih muda, tetapi ketika itu sedikit lebih muda dari sekarang, yaitu di masa saya masih duduk di bangku kuliah, saya suka mendaki gunung. Bagi saya mendaki gunung bukan sekadar kegiatan fisik, namun berbagai pelajaran penting bagi kehidupan ini dapat saya petik dari kegiatan tersebut. Salah satunya yaitu saya dapati bahwa tantangan terbesar dalam kehidupan bukanlah berada di luar diri kita, namun justru di dalam diri kita sendiri. Untuk menaklukkan sebuah gunung, yaitu dengan mencapai puncaknya, yang harus kita taklukkan bukan sekadar terjalnya tebing gunung yang harus kita daki.
atau lebatnya hutan yang harus kita lewati, atau sukarnya medan perjalanan yang harus kita tempuh. Namun sikap hati kita itulah yang harus kita taklukkan. Ya, sikap hati yang harus kita kuasai dan taklukkan. Sebab saya dapati bahwa di medan yang sebenarnya tidak terlalu berat pun, ada juga orang yang walaupun memiliki tubuh yang kekar, namun tidak mampu meneruskan perjalanan sampai ke puncak. Sedangkan ada teman-teman saya yang badannya lebih ringkih, yang melakukan perjalanan dan menempuh rute yang sama dengan mereka yang bertubuh tinggi besar tadi, berhasil mencapai tujuan, yaitu puncak gunung yang kami daki. Medan yang sama, rute yang sama, tantangan yang sama, yang berbadan tinggi besar gagal mencapai puncak. Sedangkan yang tubuhnya berukuran biasa-biasa saja justru berhasil mencapai tujuan. Mengapa demikian? Karena bisa jadi walaupun seseorang bertubuh tinggi besar, namun tekad di dalam dirinya lemah. Sehingga ketika menghadapi medan yang terjal, yang sebenarnya dapat ia atasi, tetapi karena tekad di dalam dirinya lemah, maka ia menyerah di tengah perjalanan. Sedangkan tidak jarang orang yang ukuran tubuhnya biasa-biasa saja, namun semangat juang dalam dirinya sekuat baja. Alhasil, dengan semangat yang teguh itu, ia terus berjuang. Selangkah demi selangkah ia bergerak maju dan akhirnya berhasil mencapai puncak yang ia tuju. Walaupun medan yang ia hadapi sebenarnya berat, namun ia tidak menyerah. Ia berkata kepada rekan-rekan seperjalanannya, "See you at the top." Sampai berjumpa di puncak. See you at the top. Itulah kalimat yang biasa diucapkan oleh para pendaki gunung untuk saling memberi semangat satu sama lain. See you at the top. Bukankah hal yang sama kita lihat dalam kehidupan ini? Para murid yang di kelas dipandang sebagai siswa yang pandai. Ketika ia sudah terjun di tengah masyarakat, ternyata keberhasilan yang ia raih biasa-biasa saja. Sedangkan teman-teman satu kelasnya yang dianggap sebagai murid yang berkepandaian rata-rata, justru ketika sudah berkarir, yang bersangkutan mampu meraih hasil yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena untuk mencapai keberhasilan, di samping diperlukan IQ atau inteligensi yang tinggi, juga diperlukan EQ atau emotion alias semangat yang teguh. Orang yang IQ-nya tinggi, namun kalau EQ-nya rendah, ia akan sulit untuk mencapai keberhasilan. EQ, emotional quotient, yang rendah, membuat dirinya mudah menyerah. Padahal hidup ini tidaklah lepas dari kesukaran. Yang bersangkutan tidak memiliki kegigihan untuk terus berjuang sampai mencapai garis akhir. Sikap gigih dalam berjuang itulah yang Tuhan ingatkan kepada Yosua. Ketika Yosua dan bangsa Israel akan memasuki suatu tatanan kehidupan yang baru atau new normal di negeri Kanaan. Untuk itu 3 kali dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9 Tuhan mengingatkan Yosua agar yang bersangkutan hidup dengan hati yang kuat dan teguh. Hati yang kuat dan teguh ini bukan saja diperlukan Yosua untuk menaklukkan para raksasa, yaitu orang-orang enak yang bertubuh tinggi besar dan yang menghuni negeri Kanaan. Terlebih lagi, Yosua juga memerlukannya untuk menaklukkan para raksasa yang ada di dalam dirinya sendiri. Hanya kalau ia berhasil menaklukkan para raksasa di dalam dirinya itu, barulah para raksasa yang di luar sana akan dengan mudah ia kalahkan. Memang di dalam era perubahan, era yang lazim disebut sebagai new normal ini, ada berbagai tantangan atau raksasa yang ada di dalam diri kita
yang perlu kita taklukkan. Para raksasa yang perlu kita taklukkan agar kita dapat menyelesaikan perjalanan hidup sampai akhir dengan gemilang atau go the distance. Menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Para raksasa dalam diri kita yang perlu kita atasi dengan pertolongan Tuhan agar kita dapat menjalani kehidupan kita sampai akhir dalam kemenangan atau go the distance. Menyelesaikan pertandingan sampai tuntas. Para raksasa dalam pola pikir kita yang wajib kita kalahkan agar kita dapat melewati masa new normal ini di dalam keberhasilan atau go the distance. Menyelesaikan perlombaan sampai garis akhir dalam keberhasilan. Apakah para raksasa dalam diri kita yang harus kita taklukkan itu? Hal tersebut dijawab oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Yaitu 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Di situ Paulus menjelaskan bahwa kehidupan kita bagaikan orang yang berada di dalam suatu perlombaan. Perlombaan yang harus diselesaikan sampai akhir dengan tuntas atau go the distance. Sebab hanya dengan demikian barulah kita akan dapat menjadi seorang pemenang. Untuk mengetahui apakah para raksasa yang ada dalam diri kita dan yang perlu kita taklukkan tersebut, serta bagaimana kita dapat mengalahkannya, saya ajak Anda membaca apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27 tadi. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Paulus menulis seperti demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Di dalam ayat-ayat ini, Rasul Paulus secara tidak langsung menyebut tentang adanya 4 raksasa di dalam diri kita yang harus kita taklukkan. 4 raksasa dalam bentuk mentalitas atau pola pikir yang menghambat diri kita untuk menyelesaikan kehidupan ini secara berkemenangan. Di sepanjang bulan ini kita akan membahas ke-4 raksasa itu dan bagaimana dengan pertolongan Tuhan Yesus kita akan dapat menaklukkan mereka. Untuk itu kita mulai dari raksasa yang pertama. Yaitu mentalitas menerima nasib alias hidup dengan mentalitas fatalistik. Hal tersebut diutarakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat 24. Tentang hal itu ia menggambarkan kehidupan kita seperti orang yang sedang berada di dalam gelanggang pertandingan. Di dalam hal ini yaitu pertandingan lari. Dari gambaran ini kita mengetahui bahwa untuk menaklukkan raksasa yang bernama fatalisme ini, ada 2 prinsip yang perlu kita pegang. Prinsip yang pertama, yaitu bahwa masa depan tidak boleh kita serahkan kepada nasib. Itu sebabnya dalam ayat 24 tadi, Paulus menggambarkan kehidupan kita seperti orang yang sedang berada di dalam gelanggang pertandingan.
Mengapa Paulus menggambarkan kehidupan kita seperti orang yang berada di dalam gelanggang pertandingan, yaitu lomba lari? Mengapa ia tidak menggambarkannya seperti orang yang berada dalam suatu undian? Membahas ayat ini, saya sering bertanya, apakah persamaan dan perbedaan antara perlombaan dengan undian? Persamaannya, orang yang menang, baik di dalam perlombaan ataupun undian, akan sama-sama memperoleh hadiah. Ya, orang yang memenangkan pertandingan atau perlombaan akan memperoleh hadiah. Paulus menulis hal itu di dalam ayat 24 tadi. Mari kita lihat kembali ayat tersebut. 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa, perhatikan kalimat berikutnya. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Maksudnya memperoleh hadiah tadi. Hal yang sama yang akan dialami oleh orang yang mengikuti undian. Kalau yang bersangkutan menang, ia juga akan memperoleh hadiah. Lalu apa perbedaan antara undian dengan perlombaan? Ini perbedaannya. Kemenangan di dalam undian ditentukan oleh nasib. Sedangkan kemenangan dalam suatu perlombaan ditentukan oleh perjuangan. Ya, kalau Anda mengikuti undian, kemenangan Anda ditentukan oleh nasib Anda. Sebagai contoh, Anda pergi ke toko dan berbelanja dengan jumlah tertentu. Ada kalanya toko-toko tertentu memberi Anda kupon hadiah. Anda diminta untuk menulis nama, alamat, nomor KTP, dan nomor telepon Anda pada kupon itu. Kemudian kupon dirobek menjadi dua. Satu untuk dikumpulkan, yang satu lagi Anda simpan sebagai bukti bahwa Anda telah mengikuti undian. Pada waktunya, semua kupon yang telah dikumpulkan diundi di depan notaris. Orang yang ditugaskan akan mengambil salah satu dari sekian ribu kupon yang telah dikumpulkan itu. Pribadi yang kuponnya terambil, dialah yang menjadi pemenang dan akan mendapat hadiah. Siapakah orang yang kuponnya terambil dan menjadi pemenang tersebut? Ya tergantung pada nasib. Orang yang nasibnya baik, dia akan memenangkan undian tersebut. Ingat, di sini Paulus menyebut bahwa hidup kita bukan seperti orang yang sedang mengikuti undian. Artinya bagaimana akhir kehidupan kita bukan dan tidak boleh ditentukan oleh nasib. Kehidupan kita tidak boleh kita serahkan kepada nasib. Apakah nasib? Hal-hal yang kita alami dalam kehidupan ini yang bukan merupakan pilihan kita. Dan pada batas tertentu tidak dapat kita ubah. Ada banyak hal dalam kehidupan ini yang kita alami dan yang bukan merupakan pilihan kita. Contoh, siapa yang menjadi orang tua yang melahirkan kita? Jelas itu bukan pilihan kita. Tidak seorang pun di antara kita yang dapat memilih siapa orang tua kita. Sebelum lahir, kita tidak dapat berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, izinkan aku lahir dalam keluarga ini atau itu. Tuhan bertanya, mengapa engkau memilih untuk dilahirkan di dalam keluarga itu? Anda menjawab, karena itu adalah keluarga konglomerat Tuhan. Kalau aku dilahirkan dalam keluarga konglomerat, maka hidupku akan sangat nyaman. Lalu Tuhan menjawab, baiklah kalau begitu. Mungkinkah hal tersebut terjadi? Jelas tidak mungkin. Tidak seorang pun di antara kita yang dapat memilih siapa orang tua yang melahirkan kita. Kalau saya lahir dalam keluarga Wijaya, hal itu bukan pilihan saya. Kalaupun semisalnya saya ingin mengubah hal tersebut, saya juga tidak akan dapat melakukannya. Itulah yang diistilahkan orang
sebagai nasib. Jadi, mengapa Anda lahir dalam keluarga yang melahirkan Anda? Ya itulah karena nasib. Masih banyak lagi hal seperti itu. Seperti misalnya jenis gender Anda. Apakah Anda dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan? Itu bukan pilihan Anda. Warna kulit Anda. Apakah Anda dilahirkan sebagai orang Asia yang berkulit sawo matang atau kuning? Atau dilahirkan sebagai orang Eropa yang berkulit putih? Atau dilahirkan sebagai orang Afrika yang berkulit hitam? Semua itu bukan pilihan Anda. Alias hal itu karena nasib Anda. Pertanyaannya, apakah semua itu harus menentukan masa depan Anda? Apakah siapa yang menjadi orang tua kita? Apakah jenis gender kita? Apakah warna kulit kita? Dan masih banyak hal lain yang disebut sebagai nasib itu harus menentukan masa depan kita. Mengingat apa yang dituliskan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 24 tadi. Yaitu bahwa hidup ini bagaikan orang yang berada di dalam gelanggang pertandingan. Dan bukan seperti orang yang mengikuti undian. Maka berarti kehidupan kita sama sekali tidak boleh kita serahkan kepada nasib. Ya, nasib tidak boleh kita biarkan mengungkung dan membatasi kehidupan kita. Nasib tidak boleh memenjarakan kehidupan kita dan menentukan masa depan kita. Kalau demikian, apakah yang menentukan masa depan kita? Itulah prinsip yang kedua. Yaitu bahwa masa depan kita ditentukan oleh perjuangan. Sama seperti orang yang mengikuti perlombaan lari. Dan yang ditulis oleh Rasul Paulus tadi. Apakah yang bersangkutan akan menjadi seorang juara atau tidak? Sangat ditentukan oleh perjuangan dirinya. Karena itu di dalam 1 Korintus 9 ayat 24, Paulus berkata seperti berikut. Saya baca ulang. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Perhatikan kalimat berikutnya. Perhatikan. Dia katakan demikian lebih jauh. Karena itu, karena hanya satu orang yang mendapat hadiah, larilah begitu rupa. Saya ulang, larilah begitu rupa. Sehingga kamu memperolehnya. Larilah begitu rupa. Run in such way, kata bahasa Inggris. Apa maksudnya? Larilah dengan sekuat tenaga. Larilah dengan konsentrasi penuh. Larilah dengan sikap yang gigih. Ya, larilah dengan segenap perjuangan Anda. Ya, kemenangan dalam suatu perlombaan ditentukan oleh perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan untuk menaklukkan diri sendiri. Ini yang membedakan antara lomba lari dengan pertandingan yang lain. Seperti misalnya bulu tangkis. Dalam bulu tangkis, kita harus mengalahkan lawan kita dengan memukul kok atau bola bulu tangkis sedemikian rupa sehingga sulit untuk ditangkis oleh lawan kita. Kita pukul kok ke pojok-pojok arena, ke depan, ke belakang, dengan pukulan yang kuat dan cepat. Supaya lawan kita sulit untuk mengejarnya. Dengan cara itu kita menaklukkan yang bersangkutan. Tetapi tidak demikian halnya dengan lomba lari. Yang harus kita taklukkan adalah diri kita sendiri. Hanya kalau kita berhasil menaklukkan diri kita sendiri, maka barulah kita dapat berlari dengan lebih cepat daripada lawan kita. Hanya dengan demikian, barulah kita dapat menjadi seorang pemenang dalam perlombaan tersebut. Banyak hal yang harus kita taklukkan dalam diri kita. Di antaranya yaitu perasaan terlalu cepat berpuas diri. Perasaan putus asa. Dan perasaan menyerah kepada nasib. Semua itu harus kita taklukkan
dalam kehidupan kita. Kita taklukkan, yaitu dengan berpegang kepada janji Tuhan. Kita terus berjuang secara gigih. Dengan demikian, sesulit apapun keadaan yang kita hadapi, kita dapat berkata satu sama lain, see you at the top. Sampai berjumpa di puncak. Ayo berjalan terus. Ayo berjuang terus. Jangan menyerah. Jangan cepat berpuas diri. Jangan menyerah kepada nasib. See you at the top. Sampai berjumpa di puncak. Sikap tidak sudi menyerah kepada nasib seperti itulah yang dapat kita lihat dalam diri Charles Dickens. Seorang sastrawan kelas dunia yang sangat terkenal. Yang bersangkutan dilahirkan hampir 200 tahun yang lampau di Inggris. Walaupun 200 tahun sudah berlalu, sampai saat ini karya-karyanya masih terus diterbitkan, diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dibaca orang. Saya hampir dapat memastikan, kalau Anda seorang penggemar karya sastra, pasti Anda pernah mendengar nama Charles Dickens. Atau mungkin malahan pernah membaca karya tulisnya. Seperti misalnya A Tale from Two Cities atau Kisah dari Dua Kota. Masa kecil Charles Dickens cukup sangat suram. Ia dilahirkan dalam lingkungan yang sangat sulit. Ayahnya John Dickens adalah seorang penjudi dan pemabuk. Suatu malam, John, ayah dari Charles, mengalami kekalahan di meja judi. Sehingga seluruh hartanya habis. Dalam satu malam itu ia jatuh bangkrut. Kekalahannya di meja judi sedemikian besarnya sehingga ia tidak mampu untuk membayarnya. Sebagai akibat, John Dickens dijebloskan ke dalam penjara. Keluarganya berantakan. Setiap orang dalam keluarga itu harus bekerja untuk menyambung hidup. Termasuk Charles Dickens yang pada saat itu masih berusia 12 tahun. Ia harus berhenti sekolah dan bekerja di kota London untuk meringankan beban dari keluarganya. Coba Anda bayangkan. Seorang anak dari keluarga yang berantakan, ayahnya berada dalam penjara, sehingga ia harus berhenti sekolah pada usia 12 tahun. Drop out saat masih berusia 12 tahun artinya di kelas 5 sekolah dasar. Dan harus bekerja untuk menyambung hidup. Apakah yang Anda bayangkan tentang masa depan dari anak ini? Tentu masa depan yang suram. Masa depan yang sangat gelap. Pekerjaan apa yang dapat diberikan kepada seorang anak yang masih berusia 12 tahun? Upah sebesar apakah yang dapat diberikan kepada anak seusia itu? Charles Dickens bekerja sebagai seorang penempel etiket pada botol di sebuah pabrik semir sepatu di kota London. Karena terlalu miskin untuk dapat menyewa tempat tinggal, Charles menginap di gudang tempat ia bekerja. Dari pagi sampai sore ia bekerja menempel etiket pada botol di gudang tersebut. Malam harinya ia tidur dalam gudang yang sama. Nasibnya sangat suram. Namun keadaan yang sesak tersebut tidak memadamkan cita-citanya. Ia bercita-cita untuk menjadi seorang penulis dan sastrawan. Seorang sastrawan, seorang anak drop out kelas 5 SD ingin menjadi seorang sastrawan. Sungguh menggelikan bukan? Mungkin menggelikan bagi orang lain. Tetapi tidak bagi Charles Dickens. Setiap malam di gudang tempat ia bekerja dan menginap. Di bawah sinar lampu yang temaram. Ia belajar menulis. Ia belajar dan terus belajar menulis. Akhirnya ia berhasil menulis sebuah tulisan. Ia mengirim hasil tulisannya tersebut ke redaksi sebuah surat kabar yang terbit di kota London. Melihat tulisan seorang anak yang bentuknya seperti cakar ayam, redaksi tidak merasa perlu untuk membacanya dan langsung membuangnya ke tempat sampah. Apakah hal ini memadamkan semangat Charles? Tidak. Ia menulis lagi dan hasil tulisannya dikirimnya ke redaksi surat kabar. Redaksi terlalu sibuk untuk membaca tulisan yang tidak lurus,
naik turun seperti gunung itu. Tanpa berusaha untuk membacanya, ia langsung membuangnya ke tempat sampah. Apakah hal ini memadamkan semangat Charles Dickens? Tidak. Ia menulis lagi dan mengirimnya ke surat kabar. Redaksi membuangnya lagi ke tempat sampah. Charles menulis dan mengirimnya lagi tulisannya. Redaksi membuang lagi ke tempat sampah. Demikian terjadi berulang-ulang. Sampai redaksi surat kabar merasa kewalahan terhadap semangat pantang menyerah dalam diri Charles Dickens. Akhirnya ia membaca tulisan Charles Dickens dan memuatnya di surat kabarnya. Bukan pada halaman depan, melainkan pada halaman paling dalam, terselip di antara iklan-iklan. Hari itu, sepanjang malam, Charles Dickens tidak dapat tidur. Ia tidak dapat melepaskan surat kabar yang memuat hasil tulisannya itu dari tangannya. Sepanjang malam ia membaca ulang hasil tulisannya yang untuk pertama kalinya dimuat di surat kabar. Sementara ia membaca, air matanya jatuh bercucuran. Usahanya mulai menampakkan hasil. Perjuangannya tidak sia-sia. Akhirnya tulisannya dimuat di surat kabar. Ya, dari gudang yang remang-remang itu. Dari seorang anak putus sekolah di usia 12 tahun. Lahirlah seorang sastrawan dunia, Charles Dickens. Sikap tidak bersedia menyerah kepada nasib. Namun berjuang dengan gigih untuk mengoyak tabir nasib itulah yang perlu ada dalam diri kita dalam melewati masa new normal ini. Jelas tidak seorang pun di antara kita yang memilih untuk hidup di masa wabah seperti sekarang. Kita tidak dapat menghindari masa ini dan pada batas tertentu kita tidak dapat mengubahnya. Mengapa kita hidup di masa wabah ini? Mungkin orang akan berkata, ya sudah nasib kita. Namun, apakah berarti masa depan kita harus kita serahkan kepada situasi yang sulit ini? Tidak, jangan. Mari kita terus berjuang dengan iman. Percayalah bahwa Tuhan Yesus melalui kematiannya telah menghapuskan masa lalu kita. Dan melalui kebangkitannya, ia menjamin masa depan kita. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Go the distance. See you at the top. Selesaikan pertandingan sampai akhir. Sampai berjumpa di puncak. Mari kita terus berjuang dengan bersandar pada janji dan kesetiaan Tuhan. Jangan menyerah kepada nasib. Tuhan Yesus telah membentangkan masa depan yang indah bagi kita. Mari berjuang dalam iman. Go the distance. See you at the top. Selesaikan pertandingan sampai akhir. Sampai berjumpa di puncak. Tuhan Yesus yang setia telah menjamin masa depan kita. Go the distance. See you at the top. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau setia. Di dalam anugerah-Mu, melalui pengorbananmu sampai mati di kayu salib, Engkau telah menghapuskan masa lampau kami. Dan dalam kuasa kebangkitan-Mu, Engkau menjamin masa depan yang indah bagi kami. Dalam kesadaran itu, kami tidak mau menyerah kepada nasib. Dalam kesadaran itu, kami tidak mau menyerah kepada kesulitan apapun yang ada di depan kami. Kami percaya kesetiaan-Mu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Engkau menuntun dan menyertai kami melewati hari-hari yang ada di hadapan kami. Dan kami percaya bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus, kami akan melewati semua hari di depan kami dalam kemenangan, di dalam pertolongan-Mu, di dalam berkat-Mu. Oleh karena itu saya berdoa Tuhan Yesus untuk semua orang yang sedang mendengarkan uraian firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada, apapun kesulitan yang mereka sedang hadapi, apapun harapan dan kerinduan dalam hati mereka, saya berdoa Tuhan Yesus, genapi janji-Mu. Genapi janji-Mu dalam hidup mereka. Genapi janji-Mu untuk masa depan mereka. Tuhan Yesus, saya menyerahkan kehidupan mereka masing-masing dalam tangan-Mu. Ulurkan tangan-Mu yang meneduhkan badai. Tangan-Mu yang membangkitkan orang yang lumpuh.
bahkan membangkitkan orang yang mati, membuka masa depan yang baru bagi setiap orang. Kepadamu ya Tuhan Yesus saya berdoa, ulurkan tangan mujizat dan kuasa-Mu itu, dan di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus yang mengingatkan kita akan korban Kristus di atas kayu salib bagi setiap kita. Kematiannya bukanlah kekalahan, tetapi kemenangan yang besar yang memberikan kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Sehingga oleh karenanya setiap hari kita bisa hidup di dalam pengharapan. Oleh karenanya kita diberikan kehidupan di dalam the best is yet to come. Kehidupan di mana di depan kita menantikan yang terbaik karena korban Kristus bagi setiap kita. Mari kita siapkan hati kita dan kita mengambil cawan dan roti perjamuan ini untuk mempersiapkan. Pertama kita membuka lebih dahulu untuk mengambil roti perjamuan yang sudah tersedia. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Ia berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya. Ia mengambil roti, mengucapkan syukur atasnya, kemudian memecah-mecahkan dan membagi-bagikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan untukmu. Ambillah dan makanlah, dan lakukanlah setiap kali untuk menjadi peringatan akan aku." Tuhan, kami bersyukur buat korban-Mu bagi setiap kami, yang memberikan kehidupan di dalam pengharapan yang penuh, yang tidak pernah mengecewakan. Karena itu kami menyambut sekarang roti perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyiapkan cawan perjamuan kudus ini dengan membukanya. Demikian juga sesudah makan Ia mengambil cawan dan mengatakan, "Inilah cawan perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah, dan lakukanlah setiap kali sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali engkau makan dan minum perjamuan ini, kata Tuhan Yesus, engkau memberitakan kematianku sampai kesudahan zaman." Kami bersyukur Tuhan buat korban darah-Mu bagi setiap kami. Kami menyambut sekarang cawan perjamuan yang kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, segala kemuliaan Tuhan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat Engkau tetap Tuhan. Kami tinggikan Tuhan di
Indonesia dipenuhi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan karena Anda telah mengikuti ibadah online ini hingga selesai. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar menguatkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Berikut ini ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama, yaitu untuk ibadah umum yang akan datang, akan dilakukan 2 kali ibadah dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama pada pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan ibadah yang kedua pada pukul 17 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan bagi anak-anak di bawah 13 tahun serta bapak ibu yang berusia 60 tahun ke atas, sesuai aturan pemerintah tidak diizinkan untuk hadir mengikuti ibadah di gereja, melainkan dapat mengikuti ibadah secara online melalui YouTube channel GKPB Fajar Keagungan MDC Cirebon. Namun, kita harus tetap memperhatikan himbauan protokol kesehatan pemerintah sebagai berikut. Tetap menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, tempat duduk berjarak, pengecekan suhu badan, dan yang terakhir bersalaman tanpa berjabat tangan. Untuk pertemuan kesan diadakan setiap hari Rabu dan Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dapat dilakukan secara online menggunakan Zoom Meeting. Untuk informasi mengenai nomor ID dan password akan dikirimkan oleh ketua kesan masing-masing. Mari kita memberikan persembahan dan perpuluhan kita sebagai wujud iman dan kasih kita kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan perpuluhan dengan mengirimkannya ke rekening yang tertera di layar. Selain itu, tersedia alternatif bagi saudara yang ingin memberikannya secara langsung. Saudara dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan dan perpuluhan yang tersedia di depan ruang ibadah umum. Untuk informasi lebih lanjut mengenai MDC Cirebon, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat menghubungi hotline yang tertera di layar. Sekian MDC News minggu ini. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, Ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan, segala kemuliaan Tuhan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat, Engkau tetap Tuhan. Kami tinggikan Tuhan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Kota ini dipenuhi nama Tuhan. Indonesia kami, Indonesia